Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang akan menyajikan video tentang uji bakteri E. coli. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu perangkat pengujian cepat atau rapid test, Erlenmeyer, batang pengaduk, kaca arloji, neraca analitik, spatula, inkubator, cawan petri, ose bulat, ose jarum, bunsen, korek api, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kapas, pipet volume 1 mili, pipet ukur 10 mili, dan pipet tetes. Bahan yang diperlukan yaitu sampel tepung telur, buffer peptone water atau BPW, buffer peptone water atau BPW 0,1%, aquades, dan alkohol. Media yang diperlukan yaitu Rapaport Faciliadis atau RV, silose lisin deoksikolat agar atau XLD, triple sugar iron agar atau TSIA, lisin iron agar atau LIA, Krypton broth atau TB, methyl red Voges proskewood atau MRVP, simon citrat agar atau STA, nutrien agar selenat. Reagen yang diperlukan yaitu reagen Kovac, reagen methyl red, larutan beta naftol, dan KUH 40%. Pengambilan sampel dan besaran sampel. Besaran sampel tepung telur yang diambil dihitung dengan menggunakan rumus pendugaan prevalensi. Besaran sampel ditentukan pada tingkat kepercayaan 95% dihitung menggunakan persamaan. Besaran sampel yang diperoleh dengan asumsi prevalensi 50% dan galat sebesar 10% pada tingkat kepercayaan 95% yaitu sejumlah 100 sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana. Pengujian rapid test, langkah pertama yang dilakukan yaitu melarutkan sampel tepung telur sebanyak 25 gram menggunakan 225 ml buffer peptone water atau BPW di dalam Erlenmeyer. Kemudian larutan sampel diinkubasi selama 18-20 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, kemudian larutan diteteskan pada permukaan lembaran pengujian rapid test. Kemudian dilakukan pembacaan hasil pengujian dengan cara memperhatikan perubahan warna yang timbul pada lembaran pengujian rapid test Salmonella atau Enterobacteriaceae. Selanjutnya, hasil yang didapat dibandingkan dengan kontrol dan panduan pembacaan hasil. Langkah yang pertama adalah sebanyak 25 gram sampel ditambahkan ke dalam 225 ml media pra pengayaan BPW 0,1%. Kemudian diinkubasi selama 2 hari suhu 37 derajat. Lalu diambil 1 ml larutan tersebut dan ditambahkan ke dalam 10 ml media selektif enrichment Rapaport Faciliadis atau RV. Kemudian diinkubasikan pada suhu 42 derajat selama 24 jam. Selanjutnya, diambil satu ose dan diinokulasikan pada media silose lisin deoksicoklat agar atau XLD. Setelah itu diinkubasi lagi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Setelah diinkubasi, koloni yang tumbuh pada media XLD dikarakterisasi, kemudian diisolasi dan diidentifikasi terhadap Salmonella dan E. coli berdasarkan reaksi biokimiawi pada media agar triple sugar iron agar atau TSIA dan lisin iron agar. Metode INVIG dilakukan mengacu pada SNI nomor 2879/2008 tentang metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur, dan susu serta hasil olahan. Koloni E. coli yang diduga positif pada uji triple sugar iron agar dan lisin iron agar terlebih dahulu diinokulasikan pada media miring sebanyak 1 ose dan diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 18-24 jam sebelum melalui uji INVIG.
Uji indul dilakukan dengan menginokulasikan sebanyak 1 oase koloni dari tabung nutrien agar miring pada media Tipton Brood. Kemudian diinkubasi selama 24 kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah inkubasi selesai, dilakukan penambahan 0,2 ml reagen Covax. Hasil reaksi positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah pada lapisan atas media. Sedangkan untuk hasil reaksi negatifnya ditandai dengan terbentuknya cincin kuning pada lapisan atas media. Uji Medvera dilakukan dengan menginokulasikan sebanyak 1 oase koloni dari tabung nutrien agar miring ke tabung berisi 10 ml media MRVP, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah inkubasi selesai, ditambahkan 2-5 tetes larutan indikator MR ke dalam tabung reaksi. Hasil reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna merah muda iosin pada larutan dalam kurun waktu maksimal 2 jam. Yang ketiga adalah uji Focus Presquare, dilakukan dengan menginokulasikan sebanyak 1 oase koloni dari tabung nutrien agar miring pada media MRVP, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah masa inkubasi selesai, 5 ml media MRVP ditambah dengan 0,6 ml larutan beta-naftol dan 0,2 ml larutan KOH 40%, kemudian digoyang-goyangkan. Hasil reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna merah muda iosin pada larutan. Yang keempat adalah uji sitrat, dilakukan dengan menginokulasikan sebanyak 1 oase koloni dari tabung nutrien agar miring ke dalam media Simon Citrate Agar atau SCA. Kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Masa inkubasi selesai, perubahan warna media diamati. Hasil reaksi positif ditandai dengan berubahnya warna media SCA dari hijau menjadi biru setelah masa inkubasi. Interpretasi hasil pengujian biokimia sebagai peneguhan identifikasi E. coli melalui pola reaksi in vivo yang dihasilkan. Bakteri E. coli diklasifikasikan melalui hasil reaksi in vivo dengan pola positif-positif, negatif-negatif, atau negatif-positif, negatif-negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan teman-teman memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.